silakan yang mau bertanya pada dua penyaji. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Rizkia. Tadi dari Ini yang bertanya siapa, Halija ya? Iya, iya Pak. Ya, silakan Halija. Saya ingin bertanya kepada Rizkia. Tadi ada alat-alat untuk pembelajaran semuanya sudah disebutkan. Nah, dari alat-alat tersebut, adakah tips-tips yang bisa kita terapkan sebagai calon pengajar agar nanti ketika kita mengajar, siswa itu lebih nyaman dalam menggunakan alat-alat pembelajaran tersebut? Saya Halija. Halija ini dari Bali ya? Dari Palangkaraya, Oh, Pak. Palangka. Oh ya, seperti orang Bali. Eh, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ada yang lain selain Halija? Silakan Anissa. Pertanyaannya kepada Baik, siapa? sebelumnya karena saya sudah terdengar, Ya, sudah. saya ingin bertanya kepada Saudari Rizkiah. Saya ada membaca pada terjemahan yang dibuat oleh Rizkiah disebutkan bahwa membuat diskusi yang menarik adalah salah satu prioritas tertinggi dari kursus. Diskusi adalah inti dari pengajaran dan pembelajaran. Nah, menurut saya hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan sebelum membuat diskusi yang menarik adalah bagaimana caranya agar peserta didik itu mau menaruh perhatian terhadap materi, baru ia bisa tertarik terhadap diskusi. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah bahwa tatap muka saja cukup sulit untuk membuat peserta didik itu mau memperhatikan, apalagi pada saat daring. Contohnya dengan peserta didik menonaktifkan kamera saja, kita sebagai guru sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan di balik itu. Jadi yang saya tanyakan adalah hal apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar peserta didik dapat tertarik terhadap materi dan berkontribusi dalam diskusi pada saat proses belajar mengajar agar pembelajaran terasa lebih hidup gitu. Terima kasih. Baik, itu dua pertanyaan dulu ya ditanggapi. Pertanyaan selanjutnya setelah ini. Izin menjawab pertanyaan Halija, Pak. Ya, dua-duanya ke Rizkia ya. Silakan Iya, Rizkia. Jadi pertanyaan Halija tadi, semua alat teknologi yang sudah saya sebutkan, adakah tips yang bisa diterapkan pengajar supaya siswa lebih nyaman dalam menggunakan alat-alat teknologi tersebut? Menurut saya, gunakanlah aplikasi yang sudah dikenal siswa, misalnya YouTube, Classroom, e-learning yang ada di Simari, Zoom, Gmat. Nah, aplikasi tersebut kan sudah tidak asing lagi bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Kita sudah mengenal cara menggunakan aplikasi tersebut. Jikapun pengajar ternyata menggunakan aplikasi yang kurang diketahui siswa, diharapkannya pengajar tersebut lebih dulu memberikan tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Dan biasanya di YouTube itu hampir semua tata cara penggunaan aplikasi ada di sana. Jika kita semua sudah mengetahui fungsi dan cara penggunaan aplikasi tersebut, hal itu tentunya akan membuat siswa nyaman dan tidak bingung saat menggunakan aplikasi, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan kondusif. Bagaimana Halija? Apa dapat dipahami? Sudah bisa saya pahami. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan berikutnya, ini saya ingin memberikan tanggapan ya terkait dengan pertanyaan Halija juga. Tadi Rizkia sudah menjelaskan perangkat apa yang diperlukan untuk mempermudah, memperlancar proses pembelajaran daring ya. Nah, kita bisa sedikit kembali mengingat ketika Anda masuk ke kelas ini. Ini kan pembelajaran daring ini. Ketika kita belajar teori-teori pembelajaran daring, Anda sebetulnya sedang mencocokkan apa yang sedang Anda alami selama pandemi. Karena bukan hayalan lagi ya pembelajaran daring, tapi Anda langsung mengalaminya, ya. Mungkin Anda masih ingat ketika saya pertama masuk ke kelas ini, saya mengatakan bahwa saya adalah pengajar pertama untuk mata kuliah pertama yang baru ada di dalam sejarah kurikulum PBSI FKIP ULM.
Masih ingat ya saya bilang seperti itu ya, di awal perkuliahan. Lalu saya mengatakan juga kepada Anda bahwa artinya apa? Saya datang dengan pengetahuan kosong. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Lalu saya ingin mengajak Anda belajar bersama ya. Nanti kita belajar bersama. Masih ingat ya? Ya. Saya belajar, Anda belajar, dan karena sumber belajarnya itu tidak banyak tersedia, dan dalam perkuliahan itu harus ada buku ya, maka saya mencoba menemukan buku yang bisa saya temukan dan bisa dibagi secara daring melalui aplikasi Google Classroom ya. Saya tidak tahu waktu itu apakah kalian itu semuanya sudah tahu dengan aplikasi ini ya. Saya tidak tahu. Jadi saya pokoknya maksa dan mengira bahwa Anda sudah tahu semua dengan Google Classroom. Nah, sekarang saya ingin pengakuan jujur Anda di antara 34 peserta yang hadir pagi ini. Waktu saya bilang seperti itu, berapa orang sebetulnya yang belum tahu dengan Google Classroom, satu perangkat yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran ini? Nah, ini mikrofon saya balik ke atas ya, karena saya sedang mengalami gangguan pernapasan sedikit pagi ini. Mungkin salah sahur ya. Jelas nggak tadi saya ngomong? Jelas tidak? Yes, Pak. Oh ya, jelas. Nah, saya mau tanya tadi. Berapa orang kira-kira dari 35 peserta ini, waktu saya meminta Anda menggunakan Google Classroom dan bergabung dengan Classroom, yang tidak terbiasa dengan aplikasi ini? Aplikasi Google Classroom pertama. Ada berapa orang di sini? Ngaku aja, nggak apa-apa. Ini sekedar untuk mengenal pengalaman masing-masing. Yang kira-kira baru berkenalan dengan Google Classroom ketika masuk perkuliahan ini, ada tidak? Tidak ada ya. Semuanya sudah terbiasa dengan Google Classroom, atau ada yang tidak terbiasa? Ada? Ada? Siapa ya? Anika ya? Anika ya? Bagaimana Anika? Bagaimana ceritamu pertama kali berkenalan dengan Google Classroom? Kapan dan bagaimana? Sewaktu awal masuk perkuliahan Bapak dari semester 1 kan kita sudah menggunakan Google Classroom, Pak. Iya. Ya, jadi Oh iya. awalnya Halo Anika. Ya. Halo. Gimana Anika? Anika mengalami gangguan sinyal ya. Baik Anika. Ya, jadi pertama masuk di semester 1 Anda berkenalan dengan Google Classroom. Baik, karena berbeda ya semester 1 dan semester 2. Di semester 2 saya juga memperkenalkan Anda dengan Google Translate ya. Jadi menggunakan Google Translate atau yang sejenisnya, karena Anda harus mengatasi masalah bahasa ya. Ini ada masalah bahasa. Kita harus membaca sumber yang sumbernya adalah bahasa Inggris, sementara bahasa Inggris kita pas-pasan. Lalu kita diminta untuk bahasa Inggris kita pas-pasan, lalu menggunakan aplikasi yang aplikasi itu bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Jadi Google Translate itu sebetulnya nggak pinter-pinter amat tuh untuk menerjemahkan ya. Nah, tetapi Anda dapat pelajaran dari sini bahwa dalam keterbatasan kita tetap bisa memperoleh pelajaran ya. Mengapa? Ya karena manusia itu unik ya. Dia bukan mesin gitu. Dia bisa membaca bahwa ini keliru. Lalu kemudian mencari mana yang benar. Oh, ini yang benar. Kan begitu ya. Jadi mungkin Anda belajar aplikasi bagaimana cara memindahkan satu bahasa ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan berbagai macam cara. Jadi di awal kita sudah diskusi dulu ya. Diskusi, saling berbagi. Nah, konsep-konsep itulah yang dimaksud dengan konsep kehadiran yang tadi dibicarakan ya. Kehadiran begitu penting ya. Cara menghadirkan diri
di dalam kelas daring semacam ini itu sangat penting. Bayangkan coba, bayangkan ya, nanti kalau Anda mengajar, ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita kembali lagi ke kelas daring. Kita kan seperti ini karena terpaksa, ya. Kita jadi seperti ini karena terpaksa, karena ada sesuatu yang harus kita jaga, yaitu hidup itu ya, kesehatan. Karena angka-angka pandemi ini kita tidak tahu apa angka-angka itu betul atau tidak, ya. Tapi kita percayalah dulu bahwa itu betul, ya, daripada tidak percaya lalu kita abai, ya, dan membahayakan orang di sekitar kita. Lebih baik kita percaya saja dulu, meskipun kita tidak tahu kebenarannya. Angka-angka itu sebetulnya, angka-angka itu loh, orang yang terinfeksi itu betul atau tidak kita tidak tahu, karena yang tahu itu rumah sakit kan, datanya dari sana. Data yang diberitakan oleh koran itu kan sumbernya dari rumah sakit, ya. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran daring itu banyak sekali kendalanya ya, banyak sekali tidak nyamannya. Yang tidak nyaman itu bukan hanya peserta didik, pendidiknya juga nggak nyaman, gitu loh. Misalnya salah satu bentuk ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pendidik adalah ketika dia menyalakan kamera, semua siswanya mematikannya. Itu kan, coba bayangkan kalau Anda yang jadi guru gitu, jadi pendidik, gimana rasanya? Nah, itu aspek kehadiran namanya, aspek kehadiran sosial. Nah, jadi situ di dalam 10 cara terbaik dalam pembelajaran daring, dia menekankan pada satu aspek penting, yaitu tentang kehadiran. Bagaimana cara kita menghadirkan diri baik sebagai pengajar maupun sebagai peserta didik. Nah, dan yang harus dipikirkan oleh, kalau Anda nanti menghadapi situasi seperti ini, entah ada apa lagi, entah mungkin ada Godzilla lepas di kota Anda dan orang tidak bisa keluar dari rumah misalnya ya. Misalnya ada apa, misalnya ada serangan hama yang memungkinkan, yang membahayakan. Sekarang kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Tetapi COVID ini memberikan pelajaran gitu, bahwa untung kita sudah masuk pada zaman ketika teknologi informasi dan komunikasi semakin baik, ya. Meskipun sudah dinyatakan tadi oleh para penyaji, kita mengalami berbagai macam kesenjangan di berbagai macam daerah. Ya, mudah mengakses di Banjarmasin belum tentu di daerah lain itu mudah, ya. Nah, seringkali para pengajar itu tidak menyadari keadaan itu, ya. Sehingga kemudian ketika menyikapi ketidakhadiran, mereka sering tidak bisa. Nah, ada pertanyaan tadi mungkin yang dari kedua tuh, bagaimana supaya pengajar itu bisa mempertahankan kehadiran. Baik 3 macam kehadiran itu, ada kehadiran apa tadi? Ada kehadiran apa tadi? Ada 3 kehadiran ya, ada kehadiran sosial, ada kehadiran apa tadi ya? Kehadiran kognitif, dan yang satunya kehadiran apa tadi? Ada 3 macam kehadiran dan Anda harus bisa membedakannya itu. Nah, ada berbagai macam teknik terkait dengan kesulitan-kesulitan yang berbeda. Kalau memungkinkan seperti ini, kita bisa bertatap muka 35 orang, ya, atau tidak tatap maya ya. Baik dengan berbagai macam cara. Awal-awal pandemi ada pengajar yang gaptek ya. Jadi marah kalau para peserta didiknya itu mematikan kamera. Nah, mungkin Anda pernah merasakan itu. Nah, itu karena tidak mengerti bahwa mematikan kamera itu banyak masalahnya. Ada apa di balik kamera yang dimatikan itu kan macam-macam ya. Misal kalau saya harus batuk ya. Karena makanya saya pakai seperti ini. Kalau saya batuk itu wajahnya nggak enak dilihat. Saya harus mematikan kamera. Gitu kan. Ya kan,
bayangkan itu kan bisa mengganggu Anda dalam belajar. Jadi mematikan kamera juga ada fungsinya. Selain memang fungsi-fungsi sengaja untuk misalnya malas duduk untuk hadir. Aku rebahan saja. Sahurku nggak full misalnya ya. Pokoknya teler lah pagi ini. Pokoknya tidak mau dilihat di kamera. Itu tidak masalah. Itu termasuk bisa dikatakan hadir ya. Bisa dikatakan hadir. Nah, dan yang paling penting sebetulnya adalah kegiatan yang kehadiran yang disebut dengan kehadiran kognitif, kehadiran sosial dan kehadiran kognitif. Itu penting. Nah, kehadiran sosial itu, nah ketika Anda tadi berinteraksi satu sama lain, itu Anda menghadirkan diri secara sosial. Anda bisa membantu persoalan yang dihadapi temannya. Tapi kehadiran sosial ini bukan hanya dengan tatap maya seperti ini ya. Bisa juga melalui teks ya, berinteraksi di dalam grup ya, berinteraksi di dalam grup kelas atau berinteraksi di dalam di dalam Google Classroom. Tapi saya tidak melihat ada interaksi di Google Classroom saya itu ya. Misalnya sebetulnya fasilitas stream saya tidak tahu apakah peserta didik saya bisa mengirimkan, bisa saling berdiskusi di dalam Google Classroom. Jadi ini untuk kehadiran semacam ini untuk mengurangi mengurangi perasaan kelas itu tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, dengan begini kita bisa saling mengenal seperti kelas luring. Meskipun ini tidak sepenuhnya bisa dikatakan begitu ya. Tapi paling tidak itu yang namanya Oswadon, itu yang namanya Ria, itu yang namanya Ricci misalnya. Nah, itu kehadiran sosial itu seperti penting ya. Supaya kita memang menghadapi manusia, bukan hanya menghadapi nama di dalam layar gitu ya. Itu saya kira ya, bahwa aplikasi yang bisa digunakan di dalam pembelajaran daring, di dalam salah satu tips yang tadi disebutkan, itu harus disampaikan dulu fungsi-fungsinya. Jadi kalau pembelajaran daring itu tidak bisa langsung masuk kelas, langsung mulai dengan penugasan. Jadi apa yang Anda alami di kelas pembelajaran daring ini, sebetulnya itu sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh tips-tips tadi. Di awal pembelajaran, kata narasumber yang pertama, kelas itu harus dirancang dulu. Kelas ini akan berlangsung berapa lama, alat-alat yang akan digunakan apa yang akan digunakan. Dan Anda bisa lihat ya, yang diterapkan dalam kelas ini, Anda tidak terfokus pada isi, ya, pada isi. Makanya ketika Anda ujian tengah semester, itu tidak ada pertanyaan tentang isi. Ya, misalnya, apa ini, apa itu kan tidak ada. Tetapi Anda langsung ditanya tentang bagaimana pengalaman Anda, dan Anda langsung diminta untuk membandingkan dan menilai. Anda bisa menilai kalau Anda mengerti isi dari rangkaian perkuliahan ini. Tapi kalau Anda tidak mengerti, Anda akan kesulitan menjawabnya. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran online itu tidak berfokus pada konten, tetapi fokusnya pada aktivitas. Jadi aktivitas apa nanti tetap saja mengarah pada tujuan akhir. Tapi kalau kehadiran Anda dalam perkuliahan seperti ini kurang, maka Anda akan kesulitan untuk ikut terlibat di dalam pembelajaran seperti ini. Makanya pembelajaran daring ini tidak terfokus pada menghafalkan konsep, ya tidak. Karena konsep Anda bisa baca lagi berulang-ulang. Tetapi yang Anda dapatkan sumber proses Anda menemukan pengetahuan itu yang amat penting. Itu yang sangat penting. Jadi ketika Anda menyimak paparan teman Anda, merespon pertanyaan penyaji, itu bentuk kehadiran yang sangat tinggi nilainya di dalam pembelajaran daring. Jadi begitu. Jadi bukan lagi nanti dilihat apakah kuisnya tinggi. Nah, kehadiran itu sangat tinggi nilainya karena
itu menunjukkan bahwa Anda terlibat, ya, terlibat di dalam proses ini secara utuh, ya, gitu. Baik, silahkan pertanyaan kedua dijawab.